Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik Channel. Pada video ini saya ingin menjelaskan filter antara filter isi dan filter kosong ya. Perbandingannya, terus penggunaannya hingga fungsinya masing-masing. Pada filter isi dan filter kosong yang biasa digunakan pada lemari es atau AC. Nah, kenapa sih ada pertanyaan kadang untuk penggunaan filter isi, haruskah digunakan pada mesin pendingin jenis ini atau jenis itu? Ya, sebenarnya tidak diharuskan. Ya, kenapa? Karena di sini kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang digunakan, mana yang baik digunakan dan mana yang kurang baik digunakan. Nah, sebenarnya bukan kurang baik ya, memang filter ini sudah digunakan sebelumnya, cuma karena semakin canggihnya perubahan sistem yang terdapat di mesin pendingin, maka keluarlah lagi jenis baru. Dulu mungkin belum ada yang keluar yang menggunakan filter jenis yang isi atau sebaliknya. Nah, jadi hanya kesalahpahaman mungkin, dan juga penggunaan filter ini ya tidak diharuskan untuk khusus ini untuk kulkas atau untuk lemari es, sedangkan yang ini khusus untuk AC, tidak ya. Berdasarkan dengan fungsinya masing-masing ya, yang memiliki fungsi yang sama sebenarnya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam sistem sirkulasi, entah itu hasil pengelasan ya, karbon hasil pengelasan atau kotoran-kotoran lainnya yang berupa gram, serbuk ya. Disaring melalui filter ini supaya tidak terjadi penyumbatan pada pipa kapiler ya, karena pipa kapiler itu pipa yang diameternya sangat kecil. Nah, perbandingan antara filter kosong dan filter isi hanyalah di dalam filter isi itu terdapat lagi terdapat lagi komponen ya, yang berupa pasir silika atau orang biasa juga sebut butiran bata, atau ada juga yang sebut butiran eolit ya, dan ada juga yang menyebut desikan. Nah, bagian butiran ini yang berfungsi lebih pada filter isi, yang berfungsi juga bisa menyerap uap air, uap lembab yang terdapat di dalam pipa sirkulasi. Juga dapat menyerap oli yang berlebihan yang masuk ke dalam sistem sirkulasi supaya tidak terjadi penyumbatan pada pipa kapiler. Itulah kelebihan dari filter isi ini. Jadi kita mau gunakan di lemari es juga lebih bagus ya, kita mau menggunakan di AC juga bisa ya, lebih bagus. Biasanya kan yang setelah melakukan langkah flushing atau terdapat uap air, nah filter isi ini dapat menyerap uap air. Itu kelebihan dari filter isi ini. Sedangkan filter kosong tidak bisa menyerap uap air ya, karena fungsinya hanya menyaring kotoran yang terdapat di dalam sistem sirkulasi. Sedangkan yang isi ya, terdapat butiran silika atau butiran eolit yang dapat menyerap uap air, uap lembab atau oli yang berlebihan yang masuk ke dalam sistem sirkulasi. Tuh. Nah, seperti apa sih dalamnya ya? Pada filter isi ini saya punya contoh gambar seperti ini, nanti di kondisi sudah terlihat bagian dalam filter isi ini ya.
isinya kurang lebih seperti ini. Nah, pada butiran ini ya, jika kita belah seperti ini akan terlihat butiran yang berfungsi lebih atau dapat menyerap uap air tersebut. Nah, jika digunakan dalam posisi dalam mesin pendingin lemari es ya, bisa digunakan lebih bagus. Digunakan dalam pada AC juga bisa lebih bagus ya. Makanya saya lebih senang atau lebih suka menggunakan filter yang jenis filter isi ini ya. Mungkin banyak perdebatan atau gimana pada filter antara wah bagusan filter kosong katanya, wah bagusan filter isi. Kalau saya melihat dari kelebihan dari si filter isi ini, maka akan lebih baik hasilnya gitu jika kita menggunakan filter isi, karena yang dikhawatirkan adanya uap air atau oli itu dapat diatasi oleh si filter isi ini ya. Sedangkan filter kosong di bagian dalamnya hanya terdapat saringan ya, saringan yang terbuat dari baja halus ya. Dia kuat walaupun kita melakukan proses pemanasan untuk penyambungan pengelasannya ya, melakukan proses pemanasan yang berlebih, dia tidak hancur ya, karena terbuat dari kawat baja pada filter kosong ini. Filter isi juga sama ya, terdapat saringannya juga atau filternya yang terbuat dari kawat baja tuh. Jadi dua-duanya bagus digunakan, cuma kelebihan dari si filter isi ini itu ada satu kelebihan, yaitu dapat menyerap uap air di saat dia sudah bekerja, sistem sirkulasi sudah bekerja, bagian butiran silikanya atau butiran eolit ya atau desikan itu sudah mulai panas atau hangat. Nah, disitulah dia berfungsi dengan baik, dapat menyerap uap lembab atau uap air yang terjadi pada sistem sirkulasi. Nah, itulah mengapa saya membuat penjelasan tentang kedua jenis filter ini ya, karena banyaknya pertanyaan, banyaknya perbandingan apa sih yang membedakan antara kedua filter ini gitu ya. Jadi baik digunakan di semua mesin pendingin seperti kulkas atau AC, tapi lebih baik lagi jika menggunakan yang jenis filter isi. Nah, sini juga saya baru tahu dari beberapa pengalaman saya setelah melakukan perbaikan ya pada lemari es atau pada AC, saya bandingkan dengan menggunakan filter kosong ya, filter isi dengan menggunakan filter kosong. Apa perbandingannya antara kedua filter ini? Diuji coba pada satu lemari es atau AC, ternyata memang hasilnya lebih baik dan lebih bagus, proses pendinginannya lebih sempurna, tidak mudah terjadi penyumbatan ya pada filter yang jenis isi ini tuh. Terus sekedar info juga, harga dari filter kosong dan isi ini tidak berbanding jauh ya, paling cuma hanya beberapa persen aja ya. Misalkan contohnya filter yang isi filter isi ini 15.000 atau berapa, paling yang kosongnya cuma 10.000 atau 12.000 tergantung dari masing-masing toko yang menjualnya. Perbandingannya nggak jauh kok ya. Jadi bisa dihitung, bisa dilihat, lebih baik kita menggunakan yang mana terserah, tinggal tergantung masing-masing diri sendiri aja. Baiknya yang mana, sama-sama baik digunakan ya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka yang isi, karena jenis yang isi ini ada keunggulan satu, itu ya ada dua keunggulan ya, menyerap uap air dan oli yang berlebihan yang masuk ke dalam sistem sirkulasi. Memang ada, pasti selalu ada oli yang
ikut di dalam sistem sirkulasi. Namun jika berlebih, nah itu yang bisa menyebabkan penyumbatan karena si oli itu mungkin bercampur dengan debu yang halus yang tidak dapat disaring oleh si filter. Nah, disitulah terjadi gumpalan oli yang agak mengental dan terjadilah penyumbatan. Ya, mungkin sudah paham. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita terus mencari perbandingan ilmu yang lebih baik lagi, yang bermanfaat tentunya untuk kita semua, terutama bagi yang sudah memahami di bidang dunia teknik pendingin. Ya, salam hormat saya juga kepada semua teknisi di seluruh Indonesia. Ya, terus berkarya, terus menghasilkan yang terbaik untuk kedepannya. Ya. Terima kasih untuk yang sudah share video ini, dan mohon bantuannya terus untuk like, share, komen, dan subscribe-nya agar terus berkarya menghasilkan video yang bermanfaat yang menambah ilmu pengetahuan kita di seputar dunia teknik. Saya Ari dari Gosima Teknik Channel mengucapkan terima kasih. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.